kapsel Sunan Giri yang ternyata dibuang ke laut. Sebuah perahu dagang dari Gresik melewati Selat Bali. Sampai di tengah-tengah perahu dihalangi peti, sehingga awak kapal mengambil peti tersebut dan berniat kembali ke Gresik. Tibalah mereka di pelabuhan Gresik dengan selamat. Apa yang terjadi? Mengapa kalian kembali secepat ini? Begini Nyai, kami menemukan peti ini sehingga kami tidak dapat berlayar kembali. Hanya karena peti itu? Apakah isi peti tersebut? Peti itu terdapat bayi Nyai. Bayi? Bayi siapakah ini? Kami menemukan bayi ini di Selat Samudra Nyai. Lalu, apakah rencana kalian terhadap bayi itu selanjutnya? Begini Nyai, kami berencana untuk memberikan bayi ini kepada Nyai karena kami tahu Nyai ingin bayi laki-laki. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah mengabulkan doa hamba selama ini. Terima kasih untuk kalian. Saya akan janji akan merawat dan membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bayi itu diangkat menjadi anak Nyai Pinatih dan diberi nama Djoko Samudra. 11 tahun kemudian, Nyai Pinatih mengantarkan Djoko Samudra untuk berguru ke Sunan Ampel. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam. Monggo pinterak Nyai. Ada apa gerangan Nyai? Apa ada yang bisa saya bantu? Tujuan saya kemari untuk menitipkan anak saya Djoko Samudra agar menuntut ilmu setinggi mungkin kepada Kanjeng Sunan. Masya Allah. Insya Allah saya akan mendidik Djoko Samudra dengan sepenuh hati. Matur sembah nuwun Kanjeng Sunan. Nggih, sami-sami Nyai. Belajar sing pinter nggih, sing nurut kali dawane Kanjeng Sunan. Gimana? Assalamualaikum Nyai. Waalaikumsalam. Esok harinya, Sunan Ampel bertemu dengan Djoko Samudra. Apakah kamu yang sewaktu tidur itu jarumnya ada ikatan? Enggak Nyai. Oh ya udah kalau begitu. Saya duluan ya. Enggak. Kebetulan Nyai Pinatih datang untuk menjenguk Djoko Samudra. Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya asal-usul Djoko Samudra. Assalamualaikum Kanjeng Sunan. Waalaikumsalam. Monggo pinterak Nyai. Ada apa gerangan Nyai? Apakah ada yang bisa saya bantu lagi? Jadi maksud kedatangan saya kemari adalah ingin bercerita tentang Djoko Samudra Kanjeng Sunan. Sebenarnya Djoko Samudra itu bukan anak kandung saya, kan, tetapi dulu saya diberi peti oleh nakoda yang berisikan bayi Djoko Samudra. Apakah boleh saya melihat peti tersebut? Tentu saja boleh Kanjeng Sunan. Dilihat dari ukirannya ini, peti ini berasal dari kalangan Istana Blambangan. Wah, benarkah itu Kanjeng Sunan? Saya kurang mengerti tentang hal itu. Saya meyakini bahwa Djoko Samudra adalah anak dari Syekh Maulana Ishak yang dibuang di tengah laut. Bolehkah saya mengganti nama Djoko Samudra? Nggih Kanjeng Sunan, boleh. Saya akan mengganti nama Djoko Samudra dengan nama Raden Paku. Raden Paku. Baiklah Kanjeng Sunan, saya pamit pulang dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunan Ampel mengutus Raden Pakuh untuk menimba ilmu di negeri Pasai. Ada apa Kanjeng Sunan? Kok Kanjeng Sunan tiba-tiba memanggil Pulau? Saya ada amanah untuk kamu jalani, jadi kamu harus pergi ke Pasai untuk menimba ilmu yang lebih tinggi. Di sana ada berbagai orang pandai dari berbagai negara. Di sana juga ada ulama besar yang salah satunya yaitu bernama Syekh Maulana Ishak. Beliau adalah ayah kandungnya. Oh, baiklah Sunan. Insya Allah saya akan segera pergi ke Pasai untuk menimba ilmu. Sebelumnya saya hanya terima kasih kepada Kanjeng Sunan selama ini sudah mengajari saya berbagai
banyak hal. Terima kasih Sunan. Sama-sama nak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Setelah lama mencari di Pasai, Raden Pakuh akhirnya bertemu dengan ayahandanya, yaitu Syekh Maulana Ishak. Hei nak, saya lihat engkau sedang kebingungan. Apakah ada yang bisa saya bantu? Gini Pak, saya sedang mencari Syekh Maulana Ishak. Saya Maulana Ishak. Ya Allah, akhirnya. Terima kasih ya Allah. Akhirnya saya berjumpa. Siapa kamu? Saya anakmu, ayah. Saya diutus oleh Sunan Ampel untuk pergi ke Pasai. Raden Pakuh. Iya, iya ayah. Alhamdulillah. Ya. Akhirnya aku bertemu dengan ayah. Terima kasih ya Allah. Mari nak, kita Iya. duduk terlebih dahulu untuk menceritakan hal-hal yang telah terjadi. Iya, iya. Bagaimana kondisimu sekarang nak? Alhamdulillah ayah, kondisi saya sekarang baik. Tetapi bagaimana kondisi ibu sekarang ayah? Ketika kamu dibuang oleh kakekmu di samudra, ayah sedang berdakwah di Blambangan. Pada saat itu, ayah sangat terpaksa meninggalkan ibumu untuk berdakwah. Jadi hingga saat ini, ayah tidak mengetahui bagaimana kondisi ibumu sekarang. Ayah tahu akan maksud hatimu itu, tapi janganlah hatimu itu dipengaruhi oleh iblis. Karena memaafkan itu lebih baik daripada membalas dendam. Iya ayah, terima kasih saran dari ayah. Di Pasai ini, kamu harus menimba ilmu yang banyak dan berkenalan dengan orang-orang yang berilmu itu ya. Iya ayah, baik. Setelah 3 tahun, Syekh Maulana Ishak memerintahkan Raden Pakuh untuk kembali ke tanah Jawa. Anakku, ayah rasa ilmumu di negeri Pasai ini sudah cukup. Kembalilah ke Gresik untuk bertemu ibumu dan bertakwalah ke Gresik. Ini ada bungkusan tanah. Carilah tanah yang sama dan bangunlah pesantren di tanah yang sama ini. Iya ya, terima kasih. Saya akan membangun pesantren dengan tanah dan bau yang sama dengan tanah yang diberikan ayah ini. Terima kasih ayah. Hati-hati anakku. Setelah tiba di Gresik, Raden Pakuh menemui Nyai Pinatih untuk menceritakan segalanya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam anakku. Alhamdulillah anakku sudah kembali. Anakku, ibu ingin tahu ceritamu ketika kamu menimba ilmu di pesantren sana. Iya ibu, saya menimba ilmu di Sunan Ampel, lalu diberi amanah untuk pergi ke Pasai untuk menemui Syekh Maulana Ishak. Bukankah itu ayah kandungmu? Iya benar ibu, itu ayah kandung saya. Di sana saya menimba ilmu selama 3 tahun. Lalu Syekh Maulana Ishak memberi amanah kepada saya. Beliau memberi amanah saya untuk mendakwah di Gresik dan memberi segumpal tanah untuk membangun pesantren di wilayah Gresik. Ibu ikut bahagia mendengar engkau telah menemukan ayah kandungmu. Nah, Ya ibu, saya juga bahagia sekali bisa ketemu dengan ayah kandung saya. Ibu, saya meminta doa dan restu ibu untuk saya mencari tanah yang sama dengan tanah yang diberikan oleh Syekh Maulana Ishak untuk saya membangun di pesantren. boleh nak, ibu akan meridhoi setiap langkah kamu. Iya ibu, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sunan Giri berkeliling dari satu petak ke petak tanah lainnya dengan membawa tanah pemberian ayahnya. Ia mencocokkan petak tanah tersebut dengan tanah yang ia bawa. Sama ya.
Sekiranya sudah sekitar 30 menit Sunan Giri mencari petak tersebut hingga akhirnya menemukan yang sesuai dengan amanat ayahnya. Alhamdulillah, akhirnya aku bisa menemukan tanah yang sesuai dengan yang diamanai oleh ayahanda. Insya Allah akan kubangun tepat di daerah ini pondok pesantren yang tujuannya kelak nanti akan bisa menyebarkan agama Islam untuk bisa lebih luas lagi. Amin. Ya Allah, semoga hamba bisa mendirikan pondok pesantren di sini agar bisa mengenalkan Islam lebih dalam lagi ke masyarakat. Amin. Setelah 10 tahun, sampai akhirnya Sunan Giri mampu membangun pesantren dan mengajari santri-santrinya. Untuk menutup pengajian pada hari ini, hendaknya kita membaca doa kafaratul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. Setelah selesai mengajar, tidak lupa Sunan Giri mengajak santri-santrinya untuk bermain cublak-cublak suwung. Nah, pastinya kalian semua bosan. Iya, Yai. Bagaimana kalau kita main cublak-cublak suwung? Juga suwung itu yang pernah kita mainkan ya, Kiai? Ya, betul sekali. Apakah ada makna dari lagu tersebut, Kiai? Benar ya, saya juga ingin tahu karena lagu tersebut sangat asing di telinga saya. Baik, makna dari lagu cublak-cublak suwung itu sendiri itu maknanya itu kita sebagai umat manusia itu harus seimbang antara mencari hal dunia dengan hal akhirat. Jadi itu harus sama-sama. Akhirat oke, dunia juga oke. Oh, jadi gitu ya, Yai. Dalam hal itu apa yang harus kita lakukan? Dalam hal apapun, dunia dan akhirat. Misalnya dalam urusan mencari harta yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta itu. Jadi kapan kita bermain cublak-cublak suwung? Saya sudah tidak sabar. Sabar Tondo, temanmu itu loh sudah masih tanya, kamu buru-buru aja. Ya udah, siapa yang mau menebak suwungnya? Saya. Ayo, Kiai. Ayo. Ayo. Cublak-cublak suwang, suwange tinggal ledar, mampu datudung gudel, tak empol lele sopo gelem bele aku sir panggele papong sir panggele papong. Ya, Guys, bagaimana sekarang kondisinya? Alhamdulillah ya. Saya semakin ngepang. Habis nak dulu ayah bekerja sebagai pembaca laut mencari terumbu karang. Viking, saya dulu Viking dan sekarang kamu ngepang. Saya menjelajahi laut sedangkan kamu menjelajahi seluruh dunia.